Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Terpujilah Tuhan yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang baru di hari ini. Saudara-saudara, kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda firman Tuhan yang kudus. Maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah. Firman-Mu yang kudus akan kembali kami dengarkan di hari ini ya Tuhan. Maka kami bermohon kepadamu, kiranya kuasa Roh Kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sabda firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis di dalam Lukas 15 ayat 7. Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita membuka Alkitab kita, maka kita akan menemukan tema pemberitaan Lukas 15 adalah tentang perumpamaan domba yang hilang. Apakah yang menyebabkan sehingga Yesus menyampaikan perumpamaan tentang domba yang hilang? Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa hidup mereka sudah paling benar, sudah paling sempurna dan kudus, melihat Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bersungut-sungut. Mengapa Yesus mau bersama-sama dengan orang-orang berdosa? Mengapa Yesus tidak menyuruh orang-orang berdosa itu pergi menjauhinya, tetapi malah mengajari orang-orang berdosa itu? Seolah-olah orang-orang Farisi dan ahli Taurat ingin mengatakan, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang tidak perlu dikasihi dan dipedulikan. Begitulah perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu merasa hidup mereka paling sempurna dan kudus. Maka semoga kita tidak ada yang berperilaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau ada, bertobatlah. Jangan anggap hidupmu lebih baik dari orang lain, tapi rendahkanlah hatimu selalu di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang melatar belakangi sehingga Yesus mengatakan kepada orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu, aku berkata kepadamu, ada sukacita di surga karena satu orang yang bertobat. Satu orang saja mengalami pertobatan, surga pun ikut bersukacita. Melalui perkataan Yesus ini, Dia mau katakan kepada kita bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, akan sangat-sangat berbahagia jika kita manusia ini semakin banyak yang mengalami pertobatan.
Mari bawa jiwa-jiwa untuk mengenal Yesus dan mengalami pertobatan, saudara-saudara. Bagi setiap istri yang memiliki suami dari tahun ke tahun tidak mau ke gereja, hidup jauh dari Tuhan, doakan selalu suamimu, ajak selalu ke gereja. Karena satu orang berdosa yang bertobat, surga pun akan ikut bersuka cita. Jangan engkau katakan capek, pendeta. Daripada bertengkar terus di rumah tangga, lebih baik diam. Biarkan saja kalau dia tidak mau ke gereja. Kalau perkataan saudara sebagai seorang istri tidak mau didengar, maka tunjukkanlah melalui sebuah perbuatan. Kalau suami tidak mau ke gereja, maka Anda sebagai seorang istri yang harus pergi ke gereja. Jangan pula suami tidak pergi ke gereja dari tahun ke tahun, lalu Anda sebagai istri juga tidak pernah ke gereja. Itu namanya kelakuan suami dan istri sama saja. Sama-sama perlu mengalami pertobatan. Ingat saudara-saudara, satu orang yang mengalami pertobatan, maka surga akan ikut bersuka cita. Karena Yesus katakan, menemukan satu domba yang hilang jauh lebih berharga daripada 99 domba lainnya. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus yang hidup. Karena kasih-Mu bagi kami, maka hidup kami menjadi berharga di mata-Mu. Kami manusia yang hina dan penuh dosa ini Tuhan cari dan Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semakin banyaklah jiwa-jiwa yang rindu untuk datang kepadamu. Semakin banyaklah jiwa-jiwa yang menyadari bahwa kami hidup hanya sementara di dunia yang fana ini. Semua akan berakhir dan semua akan kami tinggalkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.